Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengkhianatan bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan hasil dari audit batin yang gagal mengenali musuh di balik jubah persahabatan. Selamat datang kembali dalam ruang dialektika kita, sahabat Nusantara. Kita berdiri di sini bukan sekadar untuk bercerita, melainkan untuk melakukan bedah semantik atas fenomena yang kerap menghancurkan fondasi adiluhung dalam diri kita. Hari ini, kita akan membuka sebuah gerbang pemahaman yang mungkin terasa perih bagi sebagian dari Anda, namun sangat krusial bagi keselamatan portofolio jiwa kita semua. Kita akan mengurai sebuah misteri besar. Mengapa dalam perjalanan seorang Satrio Piningit, serangan paling mematikan justru datang dari mereka yang berada dalam lingkaran terdekat? Dunia modern seringkali gagal memahami bahwa eksistensi seorang Satrio Piningit bukan sekadar mitos, melainkan sebuah akreditasi karakter yang harus melewati ujian api. Dalam setiap narasi besar sejarah, kita melihat pola yang terus berulang. Tokoh-tokoh besar tidak jatuh karena musuh yang berteriak di depan gerbang, melainkan karena bisikan di dalam kamar tidur atau perjamuan makan malam. Ini adalah sebuah open loop semantik yang menuntut kita untuk memahami bahwa kedekatan fisik bukanlah jaminan keselarasan teritori nurani. Melalui kacamata semiotika modern, kita menyadari bahwa setiap interaksi adalah pertukaran energi. Mereka yang berada di dekat Anda memiliki akses tanpa batas ke arsitektur batin Anda. Mereka memahami titik lemah, mereka mengerti celah manajemen risiko yang Anda miliki, dan seringkali, mereka memanfaatkan literasi batin tersebut untuk kepentingan ego pribadi. Inilah alasan mengapa pengkhianatan selalu terasa begitu personal. Ia adalah bentuk penyalahgunaan hak milik sejati atas kepercayaan yang Anda berikan. Mari kita selami lebih dalam, mengapa semesta membiarkan ini terjadi, dan bagaimana kita menjadikannya sebagai masterclass kepemimpinan untuk masa depan. Pengkhianatan adalah mekanisme semesta untuk melakukan likuidasi atas investasi emosional yang salah sasaran dalam portofolio jiwa Anda. Saudaraku, mari kita bedah secara mendalam menggunakan kacamata psikologi batin. Mengapa sosok yang memiliki mandat langit seperti Satrio Piningit seringkali dikepung oleh duri dalam daging? Secara teknis, ini adalah bentuk manajemen risiko yang ekstrim dari semesta. Mereka yang paling dekat dengan Anda adalah pemegang kunci akses ke hunian privat kesadaran Anda. Ketika Anda membuka pintu kepercayaan, Anda sebenarnya sedang melakukan penempatan aset tak berwujud yang sangat bernilai. Namun, seringkali kita lupa melakukan audit batin terhadap siapa yang kita izinkan duduk di meja perjamuan ruhani kita. Pengkhianat bukanlah orang asing. Ia adalah cermin dari ekspektasi kita yang belum tervalidasi oleh sertifikasi nurani yang ketat. Dalam dialektika kebatinan, fenomena ini dikenal sebagai benturan frekuensi. Seorang Satrio Piningit membawa pancaran nilai intrinsik yang sangat tinggi, sebuah cahaya yang seringkali menyilaukan mata mereka yang masih terbelenggu oleh gelapnya ego. Kedekatan fisik menciptakan ilusi keselarasan. Padahal secara metafisika, terjadi jurang pemisah yang lebar dalam tata ruang spiritual antara Anda dan mereka. Mereka melihat kesuksesan atau ketenangan Anda bukan sebagai inspirasi, melainkan sebagai ancaman bagi eksistensi semu mereka. Inilah titik di mana kecemburuan bermutasi menjadi pengkhianatan. Sebuah upaya bawah sadar untuk menurunkan standar kompetensi spiritual Anda agar setara dengan rendahnya derajat batin mereka. Kita harus menyadari bahwa setiap luka yang ditorehkan oleh orang terdekat sebenarnya adalah dividen spiritual yang tersembunyi. Luka itu memaksa kita untuk kembali memeriksa fondasi adiluhung dalam diri kita. Apakah kita membangun kepercayaan di atas pasir emosi yang labil, atau di atas batu karang prinsip yang kokoh? Semesta menggunakan pengkhianatan sebagai instrumen pembersih, membuang parasit-parasit energi yang hanya akan menghambat akselerasi literasi batin Anda. Tanpa pengkhianatan dari orang terdekat,
Seorang calon pemimpin besar tidak akan pernah memahami arti sejati dari waspada dan mawas diri dalam menjaga teritori nurani yang ia miliki. Pengkhianatan adalah mekanisme semesta untuk melakukan likuidasi paksa atas investasi emosional yang salah sasaran dalam portofolio jiwa Anda. Saudaraku, mari kita masuki ruang terdalam dari hati seorang satrio piningit. Sebuah lorong sepi yang jarang tersentuh oleh percakapan biasa namun menjadi saksi bisu dari pergulatan batin yang hebat. Bayangkan sebuah keadaan di mana Anda telah memberikan seluruh portofolio jiwa Anda, kejujuran, dukungan tanpa syarat, dan waktu yang tak ternilai kepada mereka yang Anda anggap sebagai pilar penyangga dalam arsitektur batin Anda. Namun, di balik senyum ramah, tawa bersama dalam perjamuan, dan pelukan hangat yang tampak tulus itu, mereka sebenarnya sedang melakukan kalkulasi dingin atas setiap langkah Anda. Di balik tirai kedekatan itu, mereka diam-diam menanam duri di jalur yang akan Anda lalui. Ini adalah momen yang mampu menghancurkan fondasi adiluhung manapun jika tidak dilandasi oleh manajemen risiko spiritual yang matang. Rasa sakitnya bukan karena kehilangan materi atau posisi, melainkan karena pengkhianatan terhadap hak milik sejati atas kepercayaan yang telah Anda investasikan dengan segenap nyawa selama bertahun-tahun. Di titik inilah, sosok Satrio Piningit seringkali merasa terasing di tengah keramaian. Sebuah paradoks yang menyayat teritori nurani. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari dengan pedih bahwa kedekatan fisik dengan orang lain justru menjadi titik lemah paling fatal dalam sistem pertahanan batinnya. Penonton atau pengagum seringkali hanya melihat sisi agung, karisma, dan kemilau dari seorang pemimpin yang terpilih. Namun mereka jarang merasakan dinginnya malam saat sang pemimpin harus melakukan audit batin sendirian di bawah cahaya rembulan yang bisu. Ia harus mempertanyakan berulang kali dalam sujudnya. Mengapa ketulusan yang ia tebar justru dibalas dengan racun oleh mereka yang pernah ia selamatkan? Inilah konflik emosional yang menciptakan rasa penasaran mendalam bagi siapapun yang menyaksikan perjalanannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap berdiri tegak, tetap mencintai, dan tetap berjuang saat seluruh tata ruang spiritual dalam hubungan personalnya runtuh berkeping-keping oleh tangan-tangan yang dulu ia genggam erat? Kesedihan yang mendalam ini sebenarnya bukan tanpa maksud yang agung dari Sang Pencipta. Semesta sedang menempa Anda melalui sebuah masterclass kepemimpinan yang paling pahit namun paling efektif. Rasa sakit akibat ditusuk dari belakang oleh kawan seperjuangan, atau bahkan oleh darah daging sendiri, adalah ujian sertifikasi nurani untuk melihat sejauh mana kompetensi spiritual Anda mampu mengolah racun pengkhianatan menjadi penawar kebijaksanaan. Saat Anda merasa dikhianati dan ditinggalkan, sebenarnya Anda sedang dipaksa oleh alam untuk menarik kembali seluruh energi dan dividen spiritual yang sempat tercecer pada orang-orang yang salah. Anda sedang diajak untuk melakukan penataan ulang atas hunian privat kesadaran Anda agar tidak lagi terjadi kebocoran nilai pada investasi emosional yang sia-sia. Ini adalah proses yang menyakitkan, sebuah pembedahan jiwa tanpa bius. Namun sangat perlu agar Anda tidak lagi menggantungkan nilai intrinsik diri pada validasi manusia yang seringkali berubah-ubah seperti arah angin. Tahapan ini mengajarkan kita semua bahwa kesepian yang dialami oleh seorang Satrio Piningit adalah bentuk perlindungan semesta. Sebuah karantina spiritual yang wajib dilalui sebelum seseorang benar-benar layak memegang mandat besar bagi Nusantara. Tanpa pernah merasakan perihnya dikhianati hingga ke sumsum tulang, Anda tidak akan pernah benar-benar menghargai kemurnian dari sebuah kesetiaan dan kejujuran. Di balik setiap air mata yang jatuh dalam keheningan doa yang panjang, terdapat proses pembersihan besar-besaran atas kurikulum langit yang sedang Anda jalani. Semesta sedang memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memiliki akreditasi karakter yang selaras yang diizinkan untuk tetap berada dalam lingkaran pengaruh Anda di masa depan. Pengkhianatan dari orang terdekat adalah cara alam untuk memutus rantai keterikatan pada dunia materi, sehingga Anda hanya bersandar pada satu-satunya sumber kekuatan yang abadi. Luka ini adalah pintu gerbang menuju kedewasaan batin yang sesungguhnya. Ketika Anda berhenti mencari alasan mengapa mereka berkhianat, dan mulai mencari apa yang semesta ingin Anda pelajari,
Saat itulah transformasi besar terjadi. Anda mulai melihat bahwa para pengkhianat itu sebenarnya adalah aktor yang dikirim untuk menguji ketebalan dinding kesabaran Anda. Mereka adalah cermin yang memantulkan bagian dari diri kita yang mungkin masih terlalu naif atau terlalu haus akan pengakuan manusia. Dengan hancurnya kepercayaan tersebut, Anda justru mendapatkan kebebasan sejati, kebebasan untuk tidak lagi menjadi budak ekspektasi orang lain. Inilah fase di mana Satrio Piningit mulai menyadari bahwa harta sejatinya bukanlah pengikut yang banyak, melainkan integritas batin yang tak tergoyahkan meski badai pengkhianatan menerjang dari dalam rumahnya sendiri. Pengkhianatan dari orang terdekat adalah instrumen pembedahan gaib untuk mengangkat tumor keterikatan materi dari jati diri Anda. Saudaraku, mari kita bedah lebih dalam mengenai mekanisme vampir energi yang seringkali menyamar sebagai sahabat atau kerabat. Dalam perjalanan seorang Satrio Piningit, kehadiran sosok-sosok ini bukanlah sebuah kesalahan sistem, melainkan bagian dari kurikulum langit yang sangat presisi. Mereka yang berbuat jahat kepada Anda seringkali tidak menyadari bahwa Anda membawa nilai intrinsik yang jauh melampaui pemahaman mereka. Ketidaktahuan inilah yang memicu rasa iri, yang dalam kacamata manajemen risiko spiritual, merupakan api yang akan membakar pelakunya sendiri. Mereka melihat Anda memiliki pohon uang atau keberlimpahan yang tak masuk akal. Padahal yang Anda miliki adalah dividen spiritual dari ketekunan batin yang tidak mereka lihat. Para pengkhianat ini sebenarnya sedang mengalami krisis dalam portofolio jiwa mereka sendiri. Mereka mencoba menyerap cahaya Anda karena hunian privat kesadaran mereka sedang dalam kegelapan dan bobrok secara ekonomi batin. Namun, hukum semesta sangatlah adil. Siapapun yang mencoba mencuri aset tak berwujud milik utusan langit tanpa memiliki akreditasi karakter yang setara, hanya akan mendatangkan kualat atau seretnya rezeki bagi diri mereka sendiri. Anda tidak perlu membalas dengan amarah yang sama, karena api yang bertemu api hanya akan menciptakan kebakaran besar dalam tata ruang spiritual Anda. Cukup jadilah seperti bumi, yang mampu memadamkan api dengan ketenangan dan welas asih yang tak terbatas. Waspadalah, sahabat Nusantara, karena pengkhianatan seringkali merupakan cara semesta melakukan audit batin terhadap tingkat kewaspadaan kita. Kita seringkali terlalu terbuka, membiarkan orang-orang tanpa sertifikasi nurani masuk terlalu dalam ke wilayah teritori nurani kita. Inilah saatnya bagi Anda untuk melakukan rekonstruksi atas arsitektur batin. Batasi bicara yang tidak perlu, jagalah kerahasiaan rencana-rencana besar Anda, dan biarkan hanya mereka yang memiliki kompetensi spiritual tinggi yang berada di lingkaran inti. Ingatlah, para penjaga gaib Anda tidak pernah tidur. Mereka tetap bekerja melindungimu meski Anda pura-pura tidak tahu atau sedang dalam posisi diam mengalah. Proses transformasi ini menuntut Anda untuk naik kelas dalam literasi batin. Jangan melihat pengkhianatan sebagai kerugian, melainkan sebagai pelepasan beban yang menghambat kenaikan derajat Anda. Semesta sedang membersihkan jalan bagi Anda agar saat mandat besar itu turun, Anda tidak lagi diganggu oleh tangan-tangan yang hanya ingin menumpang namun tidak mau berjuang. Pengkhianatan adalah tanda bahwa Anda sudah terlalu besar untuk lingkungan lama Anda. Ini adalah panggilan untuk segera pindah ke level master class kepemimpinan yang lebih tinggi, di mana kejujuran dan kesetiaan adalah mata uang utama yang tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Sejarah adalah cermin retak yang menunjukkan bahwa pengkhianatan dari lingkaran terdalam adalah harga mutlak bagi sebuah kedaulatan batin yang mandiri. Saudaraku, mari kita menengok sejenak pada arsitektur batin sejarah kita yang agung. Sebuah panggung di mana kurikulum langit digelar dengan begitu dramatis. Ingatkah Anda pada fragmen tragis Raden Wijaya saat menghadapi runtuhnya Singasari? Sang pendiri Majapahit ini tidak jatuh oleh serangan terbuka Mongol yang perkasa, melainkan harus menyaksikan mertuanya, Kertanegara, tumbang akibat pengkhianatan Jayakatwang, sosok yang berada dalam lingkaran kekerabatan dan kepercayaan yang sangat dekat.
Ini bukan sekadar peristiwa politik, melainkan sebuah manajemen risiko sejarah yang menunjukkan bahwa ancaman terbesar selalu bersembunyi di balik jubah persahabatan. Raden Wijaya dipaksa melakukan audit batin yang luar biasa di tengah pelarian di hutan tarik. Ia harus mengolah rasa sakit dikhianati menjadi strategi yang jenius, mengubah duka menjadi fondasi adiluhung bagi sebuah imperium terbesar di Nusantara. Pengalaman pahit dari orang terdekat itulah yang menempa literasi batinnya untuk tidak lagi mudah tertipu oleh kemasan luar, melainkan fokus pada nilai intrinsik dan loyalitas yang teruji oleh waktu. Begitu pula jika kita menyelami hikayat Ken Arok. Di balik kemegahan takhta Tumapel, terdapat rentetan pengkhianatan yang melibatkan keris Empu Gandring, sebuah simbol portofolio jiwa yang ternoda oleh ambisi dan darah. Ken Arok sendiri adalah arsitek sekaligus korban dari pola pengkhianatan yang melingkar. Ini mengajarkan kita bahwa ketika seseorang mengejar mandat tanpa sertifikasi nurani yang bersih, maka lingkungan di sekitarnya pun akan dipenuhi oleh frekuensi yang sama, pengkhianatan yang melahirkan pengkhianatan baru. Sejarah Nusantara secara konsisten memberikan masterclass kepemimpinan melalui tokoh-tokohnya. Bahwa seorang satrio piningit harus memiliki ketajaman visi untuk melihat melampaui kata-kata manis. Kasus-kasus besar di masa lalu menunjukkan bahwa musuh yang berteriak di depan gerbang jauh lebih mudah dihadapi daripada duri yang tumbuh di dalam hunian privat kesadaran kita sendiri. Para leluhur sengaja meninggalkan jejak-jejak narasi ini sebagai peringatan bagi kita, anak cucu Nusantara, bahwa kedekatan fisik tanpa keselarasan tata ruang spiritual adalah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledakkan stabilitas hidup kita. Maka, sampailah kita pada sebuah kesimpulan besar sebagai masterclass kehidupan yang harus Anda dekap erat dalam teritori nurani Anda. Pengkhianatan dari orang terdekat sebenarnya adalah mekanisme likuidasi spiritual yang dilakukan oleh alam semesta. Ia datang bukan untuk menghancurkan Anda, melainkan untuk mengangkat paksa semua aset tak berwujud yang telah Anda investasikan pada jiwa-jiwa yang tidak memiliki akreditasi karakter yang setara dengan Anda. Ketika Anda dikhianati, semesta sedang memberikan dividen spiritual berupa kebebasan sejati, kebebasan dari keterikatan emosional pada manusia yang fana. Anda sedang diajak untuk melakukan renegosiasi atas hak milik sejati Anda, yaitu ketenangan batin yang tidak lagi bergantung pada validasi atau kesetiaan orang lain. Ini adalah titik di mana kompetensi spiritual Anda diuji pada level tertinggi. Mampukah Anda tetap memancarkan ulas asih tanpa kehilangan kewaspadaan strategis? Seorang satrio piningit yang telah lulus dari sekolah pengkhianatan, ini akan bangkit dengan arsitektur batin yang jauh lebih kokoh. Ia tidak lagi mencari keamanan di luar diri, melainkan membangun benteng pertahanan di dalam hunian privat kesadarannya sendiri. Luka-luka akibat tusukan dari belakang kini berubah menjadi sertifikasi nurani yang menandakan bahwa ia telah melewati ujian api. Anda harus menyadari bahwa para pengkhianat itu sebenarnya adalah utusan-utusan gaib yang bertugas memastikan bahwa tidak ada lagi kebocoran energi dalam sistem kepemimpinan Anda. Dengan perginya mereka, kini tersedia ruang kosong yang bersih dalam tata ruang spiritual Anda untuk diisi oleh mereka yang benar-benar memiliki frekuensi kejujuran yang sama. Jangan meratapi kepergian parasit, karena sesungguhnya Anda sedang diselamatkan dari kebangkrutan spiritual yang jauh lebih besar di masa depan. Inilah rahasia besar di balik bangkitnya seorang pemimpin. Ia harus terlebih dahulu mati secara emosional dari dunia yang palsu agar bisa dilahirkan kembali dalam realitas yang murni. Pengkhianatan adalah pintu gerbang menuju kedaulatan diri yang mutlak. Ketika Anda berhenti mempertanyakan mengapa mereka melakukan itu, dan mulai bertanya, apa yang ingin semesta tunjukkan melalui ini? Saat itulah Anda meraih kemenangan batin yang absolut. Anda kini memiliki literasi batin yang tajam, mampu mendeteksi niat di balik tatapan mata, dan memahami manajemen risiko dalam setiap interaksi sosial. Jadikan pengalaman ini sebagai penutup kurikulum langit fase pertama Anda, dan bersiaplah untuk melangkah ke panggung yang lebih luas dengan integritas yang tak tergoyahkan. Salam penuh kedamaian,
karena kini Anda telah menjadi tuan atas rumah batin Anda sendiri. Sebuah wilayah suci yang tidak akan pernah lagi bisa dicemari oleh tangan-tangan pengkhianat. Pengkhianatan bukanlah titik henti, melainkan gerbang infinite loop menuju kebangkitan kesadaran yang tak terhingga nilainya. Saudaraku, kita telah sampai pada sebuah pemahaman bahwa setiap duri pengkhianatan yang menancap di dada adalah instrumen presisi dari kurikulum langit untuk memurnikan nilai intrinsik Anda. Ketika orang terdekat mencoba melakukan likuidasi atas kepercayaan Anda, semesta sebenarnya sedang melakukan penyelamatan besar-besaran terhadap aset tak berwujud yang Anda miliki agar tidak terus menguap pada jiwa-jiwa yang belum memiliki akreditasi karakter. Janganlah Anda terpaku pada perihnya luka, melainkan fokuslah pada perluasan tata ruang spiritual yang kini jauh lebih bersih dan kokoh. Pengkhianatan adalah sertifikasi nurani yang menyatakan bahwa Anda telah lulus dari keterikatan duniawi dan siap memegang mandat yang lebih besar dalam masterclass kepemimpinan hidup ini. Ingatlah, setiap detak jantung Anda adalah portofolio jiwa yang harus dijaga dengan manajemen risiko spiritual yang ketat. Jangan biarkan arsitektur batin Anda runtuh hanya karena satu atau dua pilar yang rapuh telah tumbang. Justru dengan tumbangnya mereka, Anda kini memiliki kesempatan untuk merenovasi hunian privat kesadaran Anda menjadi lebih kedap terhadap frekuensi negatif. Gunakan literasi batin yang telah Anda asah melalui kepahitan ini untuk mendeteksi siapa saja yang layak masuk ke dalam teritori nurani Anda di masa depan. Anda bukan lagi sosok yang naif, melainkan satrio piningit yang telah terjaga, yang memahami bahwa hak milik sejati adalah kedamaian yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pengkhianatan manapun. Teruslah melangkah dengan waspada namun penuh cinta, karena sesungguhnya penjaga gaib Anda tidak pernah membiarkan Anda berjalan sendirian dalam kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua. Satria Nusantara.